Halo semuanya, perkenalkan nama saya Litwina Valeriana Supikapo. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Penerapan Model Pembelajaran Flipped Classroom terhadap hasil belajar peserta didik kelas 11 SMA. Baik, langsung saja pada latar belakang mengapa saya mengambil judul ini. Pada tahun 2018, teknologi pendidikan memperkenalkan definisi baru. Istilah daerah sebelumnya kini menjadi asumsi. Ada 3 asumsi yang ada pada definisi tahun 2018, diantaranya adalah asumsi kajian, asumsi beretika, dan asumsi penerapan. Pada asumsi penerapan, menekankan bahwa orientasi yang perlu diingat mengenai proses belajar mengajar dan menciptakan pembelajaran dalam suatu organisasi merupakan prinsip karakteristik dalam teknologi pendidikan. Misalnya menulis modul, mengembangkan media, mendesain e-learning, bukan hanya soal teknologi yang rumit, tapi yang jadi pertanyaan apakah bisa mengarah pada proses pembelajaran atau tidak. Nah, inilah pentingnya peran teknologi pendidikan ditinjau dari bidang penggunaan atau kondisi penerapan dalam penggunaan model pembelajaran yang tepat. Memilih model pembelajaran yang tepat menjadi sebuah tantangan bagi guru saat ini, di mana guru juga harus beradaptasi dengan karakteristik siswanya yang saat ini cenderung lebih mandiri dan banyak melakukan aktivitas melalui internet. Hal ini pun secara bertahap mulai mengubah fokus pembelajaran dari pendekatan yang berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa. Nah, pembelajaran fisika yang baik adalah berdasarkan hakikat fisika, yaitu siswa perlu menguasai proses dan produk fisika. Produk fisika dalam hal ini meliputi teori, prinsip, hukum, dan lain-lain. Sedangkan secara prosesnya adalah cara bagaimana produk tersebut dapat ditemukan lebih lanjut dalam mengaplikasikan produk-produk tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pada kegiatan pembelajaran fisika saat ini, masih sering ditemukan bahwa kegiatan pembelajaran masih berpusat pada guru, sehingga peserta didik cenderung lebih pasif atau hanya sebagai penerima informasi saja. Hal ini membuat kegiatan pembelajaran cenderung membosankan. Nah, kegiatan pembelajaran yang hanya dilakukan di sekolah juga membuat pemahaman peserta didik terhadap materi-materi fisika ini masih kurang. Nah, jadi berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, saya tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran dengan judul Analisis Penerapan Model Pembelajaran Flipped Classroom terhadap hasil belajar peserta didik kelas 11 SMA. Berikutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, pembelajaran yang lebih berpusat pada guru sehingga menimbulkan rasa bosan dan jenuh pada peserta didik. Yang kedua, kurangnya persiapan peserta didik sebelum menerima pelajaran di kelas. Yang berikutnya ada rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah dengan penerapan model pembelajaran flipped classroom terdapat peningkatan pada hasil belajar peserta didik. Berikutnya ada tujuan penelitian. Nah, berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah ada peningkatan hasil belajar peserta didik pada penerapan model pembelajaran flipped classroom. Selanjutnya, manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi siswa menambah pengalaman belajar yang berbeda sehingga dapat menimbulkan semangat belajar siswa dan meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, bagi guru, sebagai pertimbangan bagi guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran pada mata pelajaran fisika dengan menggunakan model pembelajaran flipped classroom. Yang ketiga, bagi sekolah, memberikan masukan bagi sekolah untuk dijadikan sebagai referensi dalam proses belajar mengajar sehingga berdampak pada peningkatan mutu sekolah. Berikutnya ada batasan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah dan untuk memfokuskan penelitian ini,
Maka batasan masalah pada penelitian ini yaitu analisis hasil belajar peserta didik. Berikutnya pada kajian teori, model pembelajaran merupakan suatu perencanaan atau pola yang dapat kita gunakan untuk mendesain pola-pola mengajar secara tatap muka di dalam kelas atau mengatur tutorial, dan untuk menentukan material atau perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film-film, tipe-tipe, program-program media komputer, dan kurikulum. Selain itu, model pembelajaran juga merupakan pola atau rencana yang menggambarkan prosedur dalam menyusun pengalaman belajar peserta didik untuk mencapai tujuan belajar dan berfungsi sebagai pedoman bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran. Ada banyak jenis-jenis model pembelajaran, salah satunya adalah model pembelajaran flip classroom. Model pembelajaran flip classroom itu sendiri merupakan pembelajaran terbalik, di mana kegiatan pembelajaran di kelas dapat dilakukan di rumah dan kegiatan pembelajaran di rumah dapat dilakukan di kelas pembelajaran. Model pembelajaran flip classroom ini efektif untuk mempersiapkan peserta didik sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas, di mana peserta didik dapat memiliki pengetahuan awal mengenai materi pelajaran yang akan dibahas di kelas, sehingga diharapkan peserta didik dapat lebih aktif dan interaktif dalam kegiatan pembelajaran. Flip classroom ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang aktif karena model pembelajaran ini berpusat pada peserta didik bukan lagi pada guru, sehingga kunci dari model pembelajaran ini adalah peserta didik yang aktif. Dalam penerapan model pembelajaran flip classroom, guru tidak lagi berdiri di depan kelas atau di depan peserta didik dan menjelaskan materi, namun melalui perantara teknologi, penyampaian materi pembelajaran dipindahkan dari ruang kelas dan disampaikan secara online, sehingga memberi waktu yang lebih banyak di kelas untuk berkolaborasi. Guru memiliki posisi untuk mengarahkan, sedangkan peserta didik yang berkreasi, aktif, dan berinovasi. Flip classroom ini membalik kebiasaan dengan menempatkan pekerjaan rumah di kelas dan ceramah guru berlangsung di rumah. Yang berikutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif, dengan menyimpulkan data menggunakan instrumen penelitian serta menganalisis data yang bersifat kuantitatif. Untuk waktu dan tempat penelitian belum ditentukan. Berikutnya ada desain penelitian. Desain penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang berbentuk one group pre-test post-test design. Dalam desain ini dilakukan pre-test sebelum diberi perlakuan dan post-test setelah penerapan model pembelajaran flip classroom. Dengan demikian, hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum perlakuan. Berikutnya ada instrumen penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah SMA, dan yang menjadi populasi adalah seluruh kelas MIPA, dan sampel penelitian adalah siswa kelas 11 MIPA 2. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, observasi, dan tes. Berikutnya untuk analisis data. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana, koefisien determinasi, dan uji T. Baik, demikian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.